Modul yang ke-8 atau bagian ke-8 yaitu penyakit dan cedera akibat makanan. Modul ini membahas hal-hal berikut. Yang pertama, risiko kesehatan dari makanan yang tidak aman. Yang kedua, keracunan dari makanan. Yang ketiga, penyakit bawaan makanan. Yang keempat, penyebab timbulnya bakteri yang paling umum dari penyakit bawaan makanan. Yang kelima, alergi makanan. Dan yang keenam, tidak ada penyakit bahaya dari makanan. Resiko kesehatan dari makanan yang tidak aman. Makanan yang aman adalah makanan bebas dari kontaminasi atau bebas dari kontaminan dan yang tidak menyebabkan bahaya bagi konsumen dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Kerugian yang berhubungan dengan makanan yang tidak aman merupakan yang pertama adalah keracunan makanan. Biasanya hanya untuk waktu yang singkat, tetapi dapat dimulai dengan cepat dan memiliki gejala intens, dan setiap orang berada pada risiko keracunan makanan. Efek keracunan makanan pada dunia usaha sangat kuat. Yang kedua, menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Ringan untuk memutuskan gejala untuk beberapa waktu. Yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih dan setiap orang berada pada risiko penyakit bawaan makanan. Penyakit yang bertalian dengan makanan berpengaruh pada bisnis yang kuat. Yang ketiga, alergi makanan. Reaksi alergi terdapat makanan tertentu mungkin tidak nyaman, tetapi tidak parah dan bisa menakutkan, dan bahkan mengancam jiwa. Tidak setiap orang berada pada risiko alergi makanan. Alergi makanan berpengaruh pada usaha menengah. Yang keempat, penyakit yang tidak cedera. Penyebabnya oleh bahan asing, biasanya tidak ditemukan dalam produk makanan. Setiap orang berada pada risiko cedera dari makanan. Penyakit tidak cedera berpengaruh pada usaha yang kuat. Keracunan makanan, sebuah penyakit akut, kelompok khusus cepat dan singkat penyakit. Artinya, keracunan makanan ini singkat, tragedinya singkat, secara singkat. Keracunan makanan adalah penyakit yang umum, biasanya ringan, tapi kadang-kadang mematikan. Seberapa cepat keracunan makanan terjadi? Pada kebanyakan kasus, keracunan makanan gejala yang ditimbulkan adalah dalam waktu 2-36 jam sejak makanan yang terkontaminasi dimakan. Gejala umum keracunan makanan sebagai berikut. Yang pertama, nyeri pada perut, kemudian terjadinya muntah-muntah, mual, diare, dan atau demam. Gejala tingkat keparahan dan waktu yang diperlukan untuk gejala itu dimulai tergantung pada kekebalan tubuh manusia. Masa sakitnya pun bisa antara sehari sampai dengan 1 minggu. Individu yang rentan terhadap keracunan makanan. Setiap orang berisiko tinggi terkena keracunan makanan, namun beberapa orang sangat berisiko terkena keracunan makanan daripada yang lain. Yang pertama, orang tersebut para lansia. Orang tua berada pada risiko keracunan makanan, terutama karena fakta bahwa sistem kekebalan tubuh mereka kurang mampu dalam menangani sakit dan penyakit. Ditambah, orang tua sering menderita penyakit kronis yang kemudian meningkatkan risiko keracunan makanan. Yang kedua, yaitu bayi dan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Bayi dan anak-anak
berada pada risiko yang lebih tinggi pada keracunan makanan yang biasanya merupakan akibat dari sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang. Selanjutnya, orang yang memiliki penyakit serius, alasan untuk ini adalah sistem kekebalan tubuh yang lemah yang terjadi sebagai akibat dari kondisinya yang sakit. Kemudian, wanita hamil termasuk orang yang berisiko tinggi keracunan makanan. Hamil berisiko karena adanya perubahan dalam metabolisme dan sirkulasi darah yang dapat meningkatkan risiko keracunan makanan. Kemudian, pengolah makanan yang tugasnya menangani makanan mentah, sebagaimana makanan mentah adalah sumber utama bakteri patogen. Penyebab keracunan makanan ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu dari mikroba. Mikroba terdiri dari bakteri dan racunnya, kemudian virus dan jamur yang beracun. Dalam hal ini jamur yang ada pada makanan. Selanjutnya, penyebab keracunan makanan bisa dari bahan kimia. Contohnya bisa dari logam, kemudian pestisida, kemudian bahan pembersih, dan zat aditif makanan. Penyebab keracunan makanan yang ketiga adalah keracunan makanan secara alami. Bisa dari ikan yang beracun atau tanaman yang beracun. Keracunan makanan akibat mikroba. Penyebab keracunan makanan yang mengandung mikroba. Keracunan makanan mikroba ini adalah penyebab utama dari insiden keracunan makanan. Makan makanan yang mengandung sejumlah besar mikroba. Kemudian toksin atau racun dari mikroba tersebut dikeluarkan oleh mikroba pada makanan. Dan kemudian makan makanan tersebut. Makan makanan yang mengandung sejumlah besar mikroba yang sampai usus dalam manusia dan menghasilkan racun. Keracunan makanan karena bahan kimia. Ada dua jenis utama dari keracunan kimia. Yang pertama, salah satunya adalah disebabkan oleh produk kimia seperti mengkontaminasi sayuran dan buah dengan pestisida. Akibat dari penyalahgunaan pestisida, kurang membilasnya dengan baik setelah penggunaan senyawa pembersih atau ketika makanan aditif yang digunakan dalam jumlah besar sehingga menyebabkan keracunan. Dan yang lainnya disebabkan oleh logam berat. Ketika makanan disimpan dalam wadah yang tidak tepat, yang terbuat dari bahan-bahan seperti timah, timbal, tembaga, dan seng, logam ini dapat larut dalam makanan asam seperti jus buah yang kemudian menghasilkan racun yang bereaksi cepat di dalam tubuh pada saat dicerna. Keracunan makanan karena alam atau keracunan makanan secara alami. Keracunan terjadi sebagai akibat dari racun alami. Ditemukan di beberapa jenis. Yang pertama bisa dari ikan dan kerang, di mana keracunan terjadi karena makan beberapa ikan atau kerang yang beracun, seperti chicken fish, makarel, pufferfish, dan kerang. Keracunan kerang menyebabkan kelumpuhan sistem saraf sebagai akibat dari racun yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, keracunan oleh tumbuhan, seperti mengkonsumsi beberapa jenis jamur yang berwarna, seperti warna kuning, warna merah, atau warna yang gelap. Beberapa jenis kacang bisa terjadi pada kacang merah dan beberapa jenis cranberry. Penyakit bawaan makanan termasuk penyebab daripada makanan yang tidak aman.
Penyakit yang ditularkan melalui makanan atau penyakit bawaan makanan disebabkan oleh beberapa mikroba sebagai bakteri patogen tertentu, virus dan parasit yang dibawa oleh makanan dan terutama air. Beberapa gejala sama dengan keracunan makanan, sedangkan untuk gejala lainnya seperti gagal ginjal, biasanya gejala mulai dari beberapa dari hari hingga beberapa bulan setelah dikonsumsi makanan tersebut. Penyakit yang ditularkan melalui makanan yang paling umum adalah tipes dan disentri, kemudian Campylobacter enteritis, kemudian listeriosis seperti radang usus, kemudian hepatitis A atau yang disebut dengan penyakit kuning. Rute tinjam mulut, artinya ini penyebaran orang yang terkena keracunan makanan atau orang yang terkena penyakit dari makanan. Penularan penyakit rute fecal oral. Fecal oral itu melalui sentuhan secara klasikal terkait dengan kontaminasi air disebabkan kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Salmonella. Salmonella spesies ini adalah jenis bakteri. Nama bakteri tersebut adalah Salmonella. Salmonella sumber umumnya dari usus unggas atau usus hewan atau juga bisa bersumber dari manusia. Makanan yang terkait dengan bakteri Salmonella adalah unggas yang mentah, telur mentah, atau juga daging mentah. Nama penyakitnya adalah Salmonellosis. Waktu inkubasi setelah dimakan, gejala yang timbul setelah dimakan 6 jam sampai dengan 46 jam. Gejala khusus tentang penyakit ini yang pertama bisa terjadi diare, demam, dan kram perut pada orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Infeksi mungkin lebih parah dan menyebabkan komplikasi serius, termasuk juga menyebabkan kematian. Yang kedua, Clostridium perfringens. Ini jenis bakteri yang kedua. Bakteri ini bisa bersumber umum dari tanah dan debu, kotoran hewan, atau daging mentah. Makanan yang terkait dengan bakteri Clostridium perfringens bisa yang pertama adalah saus, yang kedua produk daging, yang ketiga unggas yang sudah dimasak. Nama penyakit ini CL perfringens enteritis. Waktu inkubasi 8 sampai dengan 24 jam. Gejala khusus dari bakteri Clostridium perfringens yang pertama bisa terjadinya kram pada perut, kemudian mual dan diare. Staphylococcus aureus jenis bakteri yang ketiga. Staphylococcus aureus bersumber umum dari kulit manusia, dari luka manusia, dan dari hidung dan tenggorokan manusia. Makanan yang terkait dengan virus ini adalah susu mentah, kemudian puding susu, dan keju. Nama penyakit tersebut adalah Staphylococcus aureus intestinensis. Waktu inkubasinya, gejala yang timbul akibat dari Staphylococcus yang masuk kepada manusia 1 jam sampai dengan 6 jam. Gejala yang khusus, mual yang parah, sakit perut, muntah, dan diare. Clostridium botulinum. Ini jenis bakteri selanjutnya. Clostridium botulinum bisa bersumber yang umum. Yang pertama bisa dari tanah dan debu, kemudian ikan, kemudian sayuran mentah.
Makanan yang terkait dengan bakteri ini adalah makanan kaleng, kemudian bawang putih dalam minyak, ikan yang divakum. Nama penyakit dari bakteri ini adalah botulism. Masa atau waktu inkubasi atau masa gejala ketika Clostridium botulinum itu masuk ke dalam perut 12 jam sampai dengan 36 jam. Gejala khusus, bakteri yang menghasilkan racun saraf yang menyebabkan penyakit mempengaruhi sistem saraf, penglihatan ganda, penglihatan kabur, kelopak mata terkulai, cedal berbicara, kesulitan menelan, mulut kering, dan lemah otot. Jika tidak diobati, gejala-gejala ini dapat berlanjut menyebabkan kelumpuhan otot dan bahkan kematian. Bacillus cereus, jenis bakteri yang selanjutnya. Sumber umum dari nasi, jagung, tanah, dan debu. Makanan terkait bisa dari nasi, salad, rempah. Penyakitnya disebut dengan Bacillus cereus intoxication. Waktu inkubasi 1 sampai dengan 5 jam. Gejala khusus, muntah, kram perut, dan diare berat. Escherichia coli. Escherichia coli ini juga termasuk daripada nama jenis bakteri. Sumber umumnya dari usus manusia atau ternak hewan. Makanan terkait daging giling atau daging cincang, buah-buahan dan sayuran mentah, air yang terkontaminasi. Nah, nama jenis penyakitnya akibat daripada bakteri Escherichia coli ini adalah Escherichia coli infection. Waktu inkubasinya atau waktu gejala yang timbul akibat bakteri ini 10 sampai dengan 36 jam. Gejala khusus, diare berat, diare sering berdarah, kemudian bisa terjadi kram perut dan muntah. Anak di bawah 5 tahun berada pada risiko yang lebih besar, menyebabkan gagal ginjal akut dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya dari Campylobacter jejuni. Ini juga Campylobacter jejuni. Ini juga termasuk daripada nama-nama bakteri. Campylobacter jejuni sumber umum yang pertama bisa dari domba, kemudian hewan ternak, dan daging unggas. Makanan yang terkait dengan bakteri tersebut bisa dari ayam atau dari shawarma, bisa dari daging yang kurang matang, bisa juga dari susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, jenis penyakitnya, nama tersebut adalah Campylobacteriasis. Waktu inkubasi 2 sampai dengan 5 hari. Gejala khusus, sakit yang sangat parah pada perut, diare, sakit kepala dan mual. Orang yang jarang sakit mungkin bingung dengan usus buntu karena rasa sakit yang parah dan demam. Selanjutnya, dari jenis bakteri namanya Shigella. Sumber umumnya dari terinfeksi pengolahan makanan. Kemudian bisa dari sayuran, dari ladang bersama dengan kotoran, kemudian bisa dari lalat. Makanan yang terkait dengan bakteri ini bisa sayuran hijau, kerang mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, dan telur. Penyakitnya Shigellosis. Waktu inkubasi 1 sampai dengan 7 hari. Gejala yang khusus bisa terjadi diare, berair atau berdarah, demam, kram perut, dan biasanya mudah sembuh. Listeria. Sumber umum terinfeksinya pengolah makanan, kemudian tanah dan debu, kemudian air yang sudah terkontaminasi.
Jenis makanan yang terkait dengan bakteri listeria, sayuran hijau, keju, susu yang tidak dipasteurisasi dan telur. Jenis penyakitnya listerisis, waktu inkubasinya 1 sampai dengan 70 hari. Gejala yang khusus, demam, leher kaku, kebingungan, kelemahan, muntah, kadang-kadang didahului dengan diare. Sangat berbahaya bagi wanita hamil, orang dewasa yang lebih tua, dan orang yang sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Dalam kasus-kasus serius, listerisis ini dapat menyebabkan keguguran, infeksi otak, keracunan darah, dan bahkan kematian. Alergi makanan. Alergi makanan termasuk daripada makanan yang tidak aman. Alergi makanan sensitivitas biasa untuk makanan yang tidak berbahaya bagi kebanyakan orang. Gejala alergi makanan biasanya muncul dari dalam beberapa menit sampai 2 jam setelah seseorang memakan makanan tersebut. Reaksi alergi sebagai berikut. Reaksi alergi dapat termasuk gatal-gatal, kulit memerah atau bentol, kesemutan atau sensasi gatal di mulut, wajah, lidah atau bibir bengkak, pembengkakan tenggorokan dan pita suara dan kesulitan bernapas. Gejala-gejala dan keparahan reaksi alergi terhadap makanan dapat berbeda antara individu dan juga dapat berbeda untuk satu orang dari waktu ke waktu. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang tiba-tiba parah yang dapat menyebabkan kematian. Tidak semua reaksi alergi akan berkembang menjadi anafilaksis. Penyebab umum alergi contohnya bisa dari susu, telur, ikan, kerang, kacang-kacangan, protein gandum, bisa terjadi kacang kedelai. 8 alergi makanan yang paling umum, makanan ini merupakan 90% reaksi alergi makanan dan merupakan sumber makanan yang banyak bahan-bahan lain yang diturunkan. Mengendalikan alergi makanan atau kontrol alergi makanan. Yang pertama, informasi tentang potensi alergi makanan ditampilkan dengan jelas atau terdaftar atau diberikan oleh staf. Kemudian, pisahkan makanan yang beralergi dari bahan-bahan lainnya. Kemudian, cuci tangan Anda setelah memegang makanan yang menyebabkan alergi. Selanjutnya, penyakit yang tidak merugikan dari makanan, atau ini yang disebut luka atau cedera. Sementara siapapun bisa mendapatkan sakit dari makan makanan yang terkontaminasi dengan mencemari biologis atau kimia. Mencemari fisik dapat menyebabkan luka pada mulut atau tenggorokan, kerusakan usus atau juga bisa terjadi kerusakan gigi. Benda asing tidak sengaja diperkenalkan ke produk makanan. Nah, ini tentang penyakit atau cedera dalam makanan. Intinya, cedera dalam makanan itu sesuatu yang asing, yang bukan makanan, masuk ke dalam makanan. Ini yang disebut dengan cedera dari makanan. Bisa terjadi di makanan tersebut, ada staplesnya, atau juga ada rambut, atau juga ada kecoa, atau jenis-jenis bahan yang lainnya yang bukan makanan masuk ke dalam makanan. Itu disebut dengan cedera makanan.